Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di pembahasan kitab Tauhid. Kita di bab 29 ya, di hadis ataupun di dalil yang ketiga ini kalau nggak salah. Baik, kita baca. Walahuma an Zaid ibni Khalid al-Juhani, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Siapa beliau? Lihat di bawahnya. Huwa al-Juhani al-Madani sahabiyun masyhur. Beliau adalah sahabat yang terkenal ya. Zaid bin Khalid. Qala, beliau mengatakan sallalana. Kalimat sallalana artinya ai sallabina. Fallamu bimaknal ba, maksudnya sholat bersama kami. Ini artinya Rasul mengimami para sahabat ya. Sholli binnas itu isyarat untuk menjadi imam. Rasul sholat mengimami kami sallallahu alaihi wasallam sholat as-subhi bil Hudaybiyah, pada suatu ketika di sholat subuh di daerah yang bernama Hudaybiyah. Lihat Hudaybiyah, qaryatun sumiyat bibi'rin hunaka ala marhalatin ya, min Makkah. Hudaybiyah ini dekat dengan Mekah. Nanti kalau siapa tahu bisa umroh atau haji, insya Allah bisa dilewati nih daerah ini ya, dinamakan Hudaybiyah karena ada sumur dulu ya, di zaman itu ada sumber mata air di situ yang tempatnya tidak jauh dari Mekah. Tusammal an Asyamisi. Sekarang disebut dengan Asyamisi. Ya. Ini arah dekat ini. Ya. Baik. Nah, suatu ketika Rasul mengimami sholat subuh di daerah Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Ala ithri bikasril hamzah ma yaqibu syai'a. Ithri ini dengan kasroh hamzahnya maknanya adalah sesuatu yang mengikuti sesuatu. Jadi setelah begitu kalau bahasa kita. Sama yang dimaksud adalah mator. Matorun summiya bidzalika li'annahu yanzilu minas sama wa hiya kullu martafa'a. Sama itu aslinya yang paling belakang itu kullu martafa'a, setiap yang ada di atas, setiap yang tinggi itu namanya sama secara bahasa. Nah, hujan disebut dengan sama di sini karena dia turun dari atas, dari arah langit. Nah, jadi Rasul mengimami para sahabat di Hudaybiyah setelah malamnya itu ada hujan. Minal lail kana fitil kalailah. Ya, di malam itu ada hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nasi. Nah, ketika selesai ya, insarafa ay iltafata ilal ma'mumina wa laisal muradu al insirafu minal makan. Insiraf yang di sini adalah selesai setelah salam, lalu Rasul menghadap kepada makmum ya, sebagaimana imam ya. Dan yang dimaksud bukanlah beliau itu meninggalkan tempat. Ya, jadi selesai sholat tersebut beliau menghadapkan wajah beliau kepada manusia, pada para jamaah yang ada di situ. Faqala, kemudian Rasul berkata, atadruna madza qala rabbukum. Rasul bertanya pada para sahabat, atadrun lafdhu istifhamin maknahu tanbih. Ini adalah lafaz pertanyaan, tapi maknanya Rasul ingin mengingatkan di sini, ingin menegaskan sesuatu. Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu, maka para sahabat pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasul mengatakan, qala, bahwa Allah bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi ini ada hamba-hambaku min ibadi al-muradu al-ubudiyatul amah, yang dimaksud adalah hamba secara umum. Pagi hari ini setelah adanya hujan ini
ada sebagian hambaku yang beriman denganku, kata Allah, dan ada sebagian hambaku yang kafirun, ay al-kufrul asghar, yaitu dengan kufur kecil. Ya, jadi setelah hujan ini ada yang beriman, ada yang kufur. Ya, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Adapun orang yang berkata kita diberi hujan karena keutamaan Allah dan kasih sayangnya, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka itulah yang beriman kepadaku dan kufur dengan bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binaui kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi. Adapun yang berkata kami diberi hujan karena naui kadza wa kadza, lihat nasabal matar ila ghairillah, mereka menisbatkan hujan kepada selain Allah. Wa huwa ya'taqidu annal munzila lahu huwallah, padahal mereka meyakini yang menurunkan hujan itu adalah Allah, tapi mereka nisbatkan hujan tersebut kepada bintang tertentu. Maka orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang itu, dzalika ya fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, mereka itulah yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Ya, paham dulu ya secara letterleknya. Taib. Berikutnya ya, Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan walahuma min hadits Ibnu Abbas ma'nahu wa fihi, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas secara makna, wa fihi di dalamnya Nabi mengatakan qala ba'duhum, ya, berkata sebagian dari mereka, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, sungguh telah benar bintang ini dan ini, ai sadaqa sahab ya, sihabun wa matarun najmil fulani, sungguh telah benar awan ini ya dan bintang hujan ini ya. Jadi mereka menisbatkan turunnya hujan itu kepada bintang tertentu. Jadi ini kayak tambahan riwayatnya begitu. Fa anzalallahu hadhil ayah, kemudian Allah menurunkan ayat ini, fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qaulihi tukadzibun. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat yang kita bahas sebelumnya ya, yang ada di atas, yaitu surat Al-Waqiah ya, ayat 82 ya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, sampai situ ya. Maka Allah ketika dikufuri ya, bahwa ada orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, maka Allah turunkan ayat ini, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka kata Allah, fala uqsim hadza qasamun minallahi azza wa jalla wa huwa ya, yuqassim bima syaa min khalqihi. Ini adalah sumpah dari Allah, yang mana Allah itu boleh bersumpah sesuai kehendaknya dari kalangan makhluknya. Jadi di ayat Al-Qur'an kan kita baca ya, wadduha, watin, ya, wal qamar dan sebagainya. Ini makhluk Allah, dan yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanyalah Allah. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau kita mau bersumpah demi Allah atau tallah billah itu boleh. Ya, selainnya tidak boleh. Ya, dengan menyebut nama fulan-fulan tidak boleh. Baik, Allah bersumpah dengan makhluknya sendiri ya, yaitu bimawaqi'in nujum, ai matali'il kawakib wa magharibiha ala qaulil aktsari minal mufassirin, yaitu tempat munculnya bintang-bintang dan tempat tenggelamnya, sebagaimana pendapat kebanyakan para ahli tafsir. Ya, jadi singkatnya begini. Hadis ini menceritakan ya, bahwa sahabat Zaid bin Khalid mengkisahkan, meriwayatkan beliau pernah sholat bersama Nabi di suatu sholat subuh di daerah Hudaybiyah. Lalu setelah selesai sholat subuh, Nabi menghadap kepada jamaah para sahabat lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Tuhan kalian?
Ya, yang mana subuh itu ya zaman dulu jangan disamakan sekarang ya. Kalau ada hujan, tentunya tanahnya kan apa? Becek-becek ya kan. Nah, maka di situ kelihatan bekas adanya hujan. Nah, maka kata Nabi, ini hadis qudsi ya, hadis yang lafadznya dari Allah Ta'ala, bahwa Allah mengatakan pagi ini ada sebagian hamba yang mukmin dan ada sebagian yang kufur. Yang beriman adalah yang mengatakan menisbatkan hujan itu pada Allah. Sedangkan yang tidak beriman adalah yang menisbatkan hujan itu kepada bintang. Ya, maka Allah turunkan ayat yang akhir itu, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya, paham ya? Tapi mana global kita baca. Yadhkuru lana hadza sahabiyul jalil. Yang mulia ini menyebutkan kepada kita, maka namir min irsyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya, bimunasabati nuzulil matar, dengan adanya kejadian turunnya hujan, wa mayan bagilahum an yaquluhu inda dzalika, dan apa yang seharusnya diucapkan oleh manusia ketika turun hujan. Fayarwi sallallahu alaihi wasallam an rabbih annahu hina mamtahanan nasa bi in'amihi alaihim bi inzalil ghaithil ladzi fihi hayatuhum. Maka Nabi meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, hadits qudsi ya, bahwa ketika Allah uji manusia dengan pemberian nikmatnya kepada manusia itu dengan penurunan hujan, yang mana dengan hujan itu ada kehidupan manusia kan, kalau tidak ada hujan kan mati ya. Nah, in qasamu ila qismaini, maka manusia ketika mendapatkan nikmat hujan, mereka terbagi menjadi dua. Qismun i'tarafa bi fadlillahi wa nasaban ni'mata ilaihi ala wajhi syukri. Satu jenis manusia yang mereka mengakui keutamaan Allah dan mereka menisbatkan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang harus dilakukan dari kesyukuran. Jadi mereka itu menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Nah, maka ini yang disebut sebagai orang yang beriman. Wa qismun, adapun yang satu jenis yang lainnya, ankara fadlallahi wa nasaban ni'mata ila tulu'in najbi wa ghurubihi. Mereka justru mengingkari keutamaan Allah dan menisbatkan nikmat tersebut kepada terbitnya bintang dan tenggelamnya bintang-bintang tertentu. Ya. Wa summiya amalal awwali imanan wa amalal tsani kufran. Dan Allah sebut amalannya orang pertama itu keimanan, dan sedangkan amalan orang yang kedua adalah kekufuran. Ya. Jelas ya. Jadi syahidnya di sini, menisbatkan hujan kepada bintang itu adalah kekufuran. Wa fi riwayat Ibnu Abbas anna hadhil ayat wa hiya qauluhu ta'ala, dan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa ayat ini yaitu firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa ma ba'daha nazalat fi inkari nisbati nuzulil matari ilan nujum. Ini adalah ayat yang turun yang berisi tentang pengingkaran penisbatan hujan itu kepada bintang. Jadi Allah secara tegas mengatakan yang menurunkan hujan itu Allah, bukan bintang-bintang tertentu. Ya, mafhum ya. Nah, kenapa kemudian hadis ini diangkat dalam kitab Tauhid? Keterkaitannya ya, anna fihi tahrima nisbatil matari ilan najmi wa tasmiyatahu kufran wa kadban. Bahwa jelas sekali dalam hadis ini ada pengharaman menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan Allah menamai, kalau ada orang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, Allah sebut orang tersebut sebagai orang yang kufur dan orang yang mendustakan nikmat Allah. Ya, nah dipahami ya. Nah, secara umum ini berlaku pula untuk nikmat-nikmat yang lain. Ya, jadi sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa kalau mendapatkan nikmat itu harus bersyukur.
Dan bersyukur itu dengan 3 perkara. Yang pertama bersyukur dengan hati. Jadi ketika dapat nikmat apapun itu, sebentar lagi dapat nikmat buka bersama. Isinya ayam. Tadi ada yang bilang, wah ayam. Ada sambelnya, ada apanya itu, ada tempe, ada tahu. Nah, ini bersyukur dulu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan buka puasa seenak itu, insyaallah ya. Lalu yang kedua, dia akui tadi, yang pertama tuh dia akui ini nikmat semata-mata dari Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, dengan lisannya dia memuji Allah, alhamdulillah hari ini dapat nikmat ini. Lalu yang ketiga, dia pakai anggota badannya untuk ketaatan kepada Allah. Karena pasti kita itu, ya disebutkan oleh para ulama, kadang ketika mendapat nikmat itu justru lalai, ya enggak? Kalau orang diuji dengan sakit, dia biasanya ingat itu, wah aku kekan dosa, makanya aku loro dan sebagainya misalnya. Tapi kalau orang dapat nikmat, betapa banyak yang lebih lalai daripada bersyukurnya. Maka ingat, kalau dapat nikmat apapun, pertama nisbatkan kepada Allah, 2 puji Allah dengan lisan kita, 3 pakailah nikmat tersebut untuk ketaatan. Jangan sampai sebaliknya, dipakai justru untuk bermaksiat. Tapi faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama tahrimu nisbati nuzulil matar ilan najmi wa tasmiyatuhu kufran. Haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, dan disebut perkara tersebut, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, itu adalah kekufuran. Kedua, masyru'iyatu ta'limin nasi wa tanbihihim alama yukhillu bil akidah. Disyariatkannya untuk mengajari manusia dan memperingatkan mereka dari perkara yang merusak akidah. Yukhillu itu merusak ya. 3, wujubu syukrillahi ala ni'mah. Wajibnya bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat. Wa annahu la yajuzu idhafataha ila ghairi. Dan tidak boleh menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Lalu bagaimana kalau ada orang dapat nikmat terus terima kasih pada yang memberi? Boleh enggak ini? Jadi misal antun dikasih makan aja lah, dikasih buka bersama. Ini kan semua dari Allah ya. Nah, boleh nggak kita berterima kasih kepada orang yang ngasih kita? Jawabannya apa? Wajib pula kita berterima kasih kepada yang memberi kita, yang melalui perantaranya, melalui sebab dia, kita mendapatkan nikmat. Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa terima kasih pada manusia, maka niscaya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah ya. Dan Nabi juga mengingatkan, man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan setimpal, yaitu balas dengan kebaikan pula ya. Jadi ya, bersyukur kepada Allah tidak menghalangi berterima kasih pada manusia. Demikian pula berterima kasih pada manusia itu harusnya dilakukan dan tidak menjadikan dia berkurang tauhidnya. Asal ada perkara penting, asal dia tidak meyakini bahwa si pemberi sebab itu, maksudnya bahwa orang yang menjadi perantara itu adalah pemberi utama rezeki kita ya. Kalau misal kayak tadi, wah untung enek kue bos, orang enek kue ra iso mangan aku. Nah, jadi kalau sampai seperti ini, berarti dia itu menisbatkan nikmatnya itu kepada bose, bukan kepada Allah. Nah, kalau seperti itu barulah yang disebut sebagai kekufuran. Paham ya? Keempat, ilqa'u ta'limi ala tariqati su'ali wal jawab li'annahu awqa'u fin nafsi. Cara menyampaikan pelajaran dengan model tanya jawab, karena itu lebih tandas dalam jiwa. Jadi tanya jawab. Kemudian yang kelima, anna man su'ila amma la ya'lam fa innahu yatawaqqafu ya wa yakilul ilmu ila alimihi. Siapa yang ditanya tentang satu perkara lalu dia tidak tahu, maka dia itu berhenti dan memasrahkan ilmu tersebut kepada
yang mengetahuinya. Ya, jadi pernah suatu ketika Imam Malik ditanyai oleh seseorang gitu dari pakai surat begitu ya, dari negeri lain, dari tempat lain. Soalnya jumlahnya 40. Yang dijawab oleh Imam Malik hanya 3. Yang 37 dijawab Imam Malik dengan kalimat Allahu a'lam. Ya, lalu orang tersebut menghardik Imam Malik. Gimana? Katanya engkau Imam Daril Hijrah. Masa kayak gitu aja nggak tahu kan begitu? Ya, kemudian Imam Malik mentanbih orang tersebut, ya, bahwa yang jadi masalah bukan demikian. Yang namanya agama itu semuanya penting. Dan namanya Allahu a'lam itu bahkan sebagian ulama menyebutkan bagian dari ilmu, mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Jadi kalau tidak tahu pasti jawabannya, jangan sampai menyeret orang kepada neraka. Ya, kata Imam Malik demikian. Jadi urusan agama ini ujungnya surga dan neraka. Kalau emang nggak tahu, ya bilang saja nggak tahu. Allahu a'lam, selesai. Nah, dan bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan itu adalah sepertiga dari ilmu, masya Allah. Ya. Taib. Tapi nanti kalau ujian jangan dijawab Allahu a'lam semua. Itu namanya kelihatan kalau dia tidak belajar. Beda cerita ya. Taib. Yang keenam, wasfullahi bil fadli wa rahmah. Pensifatan Allah dengan keutamaan dan kasih sayang. Lalu yang ketujuh, anna minal kufri ma la yakhruju minal millah. Ada kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yang disebut dengan kufur kecil. Jadi kufur itu ada dua secara umumnya, kufur akbar dan kufur kecil. Nah, apa yang kita bahas saat ini adalah kufur kecil yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, demikian.